Alvarez itu Aksesoris. Wonderland Indonesia ketiga. Oh yang ketiga dia ngegarap juga. Ya. Oke Devers, untuk Deep Talk kali ini yang spesialnya kita lagi nongkrong di Serasi Coffee, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran dunia fashion, yang dimana narasumber kita kali ini seorang fashion designer muda yang multi talent asal kota Bandung. Ini dia. Halo. Boleh kenalin nggak sama Devers semuanya? Oke, sedikit lah ralat sedikit ya. Udah tidak muda lagi. Udah berarti ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Pupu GLS. Aku fashion designer dari kota Bandung. Oke, kamu Pupu boleh nggak ceritain tentang awal mula kamu jatuh cinta di dunia fashion? Oke, awal mulanya itu sedikit kilas balik dari aku itu dulu itu sebenarnya basicnya itu sebagai aktor teater. Dimana waktu itu aku belajar di salah satu sekolah, diajarin bagaimana belajar teater. Nah di teater itu kita diajarin berbagai bidang yang lain, kayak misalkan diajarin nari, diajarin membuat kostum, diajarin make up kayak gitu. Nah ketika itu aku lebih memilih di bagian desain dan juga make up. Setelah itu aku ada niatan untuk belajar dan lebih mendalami ilmu fashion, yaitu di ISMI Bandung. Di Bandung. Oke. Apa sih yang ngebuat Pupu ini memutuskan untuk menjadi seorang fashion designer? Pertama sih sebenarnya untuk jadi fashion designer itu adalah mimpi dari kecil. Ya karena memang cinta banget yang namanya gambar, terus kayak membuat anatomi tubuh perempuan, tubuh manusia itu memang udah aku dalamin dari kecil. Dari situ aku coba kayak melihat tontonan fashion di TV, terus juga sempat jadi penari. Saat jadi penari itu aku juga dipercaya untuk mengkoordinir sebuah tugas, yaitu sebagai tim wardrobe juga. Dari situ mulailah kecintaan aku terhadap fashion, terutama fashion designer gitu. Oke, boleh sedikit ceritain koleksi atau bukan koleksi ya, tapi karya pertama dari seorang Pupu. Karya pertama di bidang fashion itu 2016 itu aku masih kuliah di Bandung, dan itu aku dipercayai oleh dosen untuk mewakili kampus untuk mengikuti Jember Fashion Carnival. Oh, sempat ikutan? Ya, itu ya? Itu 2016. Itu adalah karya pertama, yaitu membuat kostum berukuran besar. Itu tema Garuda waktu itu. Tema Garuda. Biasanya itu kan kostum yang kayak buat karnaval gitu kan berat-berat ya? Berat banget. Dan itu setelah di kilo kurang lebih 15 kilo untuk total semua yang dipakai. Aslinya. Tapi itu isi temanya kuat. Kebetulan saya sendiri yang pakai. Yang ngebuat. Iya betul. Yang ngebuat yang pakai gitu. Betul. Oke. Untuk di Jember Fashion Carnival itu memang diharuskan kita kayak ikut karantina. Kita diajarin juga membuat kostum, terus juga diajarin juga catwalk gitu. Jadi dari mulai bikin kostum, terus make up, terus memakai kostumnya sendiri. Jadi pokoknya dari mulai konsep segala macam sendiri. Bener. Jadi salah multi talent tuh bener, multimedia tuh harus seperti itu lah. Talent tuh betul ya. Oke. Pengalaman yang paling berkesan nih selama karir kamu gimana? Pengalaman yang paling berkesan itu 2022 itu aku pertama kali di kontak sama Alvarez untuk proyek besarnya, yaitu Wonderland Indonesia ya. Oh jadi ikutan yang Wonderland Indonesia? Ya.
Itu produksinya di Bali. Bali. Berarti bikin kostum langsung di Bali. Kalau bikin kostum di Bandung. Bikin kostum Bandung. Jadi pada saat itu 2022 itu masih suasana pandemi ya. Masih transisi dari pandemi ke normal. Itu tiba-tiba seorang Alfie Rev, tidak tahu dia karyanya bagus-bagus sekali. Betul. Tiba-tiba menghubungi aku lewat DM. Bagaimana kalau misalkan kita membuat project dan kita berkolaborasi? Itu tanpa mikir lagi aku langsung oke, hype. Dan dari situ yang lebih suatu kebanggaan sekali, seorang Alfie Rev itu datang ke Bandung buat ketemu aku dan brainstorming bareng. Itu sih. Lebih lain dari jauh dari Bali gitu ya, buat ngobrol doang. Dan untuk produksi sendiri di Bandung. Tapi untuk finishing mungkin di sana di Bali. Itu prosesnya berapa lama? Kurang lebih dari brainstorming sampai syuting kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Nah, itu untuk proses dari aku sama syuting ya. Kalau sekarang produksi mungkin mereka lebih lama lagi. Waktu di Wonderland Indonesia kedua itu Novia Bahmid. Novia Bahmid itu dibuatkan kostum kurang lebih 9 desain. 9 desain. Semua Pupu yang buat. Wow. Oke. Kalau yang pakai yang di Alfie Rev ya? Alfie Rev itu aksesoris. Wonderland Indonesia ketiga. Oh, yang ketiga dia ngegarap juga. Ya. Jadi setelah itu kita ada break sekitar 2 tahun. Dan Alfie Rev menghubungi aku lagi untuk membuat Wonderland Indonesia yang ketiga. Sebenarnya judulnya udah beda lagi, The Guardian of Nusantara. The Guardian of Nusantara. Dan itu ikutan garapannya juga. Nah kalau di situ aku membuat desain selain Novia Bahmid, juga ada sponsor dan juga membuatkan kostum untuk Mas Alvin. Keren. Saya jadi kehilangan kata-kata itu ya. Keren. Oke, Pupu, boleh sedikit tahu nggak Pupu pernah collab sama artis siapa gitu? Pernah nggak? Oke, ada sih beberapa. Salah satunya Novia Bahmid, terus juga Luna Maya, Agi DJ, Tiara Andini, siapa lagi ya? Artis-artis besar ya. Terus waktu momen Halloween, saya make upin sama support aksesoris untuk keluarga Ruben Onsu. Tapi aku sempat lihat postingan yang Aukat nih. Oh iya, Aukat itu pertama collab sama artis deh kalau sudah salah. Pertama kali itu collab makeup. Enggak. Pertamanya aku collab sama Aurel Hermansyah. Setelah itu tahun berikutnya baru collab sama Aukarin. Setelah itu datang terus orang-orang fashion stylist dari artis itu untuk ngomongin aku untuk kolaborasi di aksesoris kayak gitu. Aksesoris. Tapi sempat aku lihat juga sering intens juga nge-support di TV nasional. Ya. Itu di program khusus? Programnya biasanya di ajang pencarian bakat, X Factor, Indonesian Idol, terus juga di Indonesia's Next Top Model. Itu sempat beberapa kali. Keren. Jadi nggak usah diragukan lagi sosok Pupu ini. Terima kasih. Menurut Pupu nih, bagaimana Pupu melihat perkembangan fashion di Indonesia? Perkembangan fashion di Indonesia itu tentunya sangat berkembang sekali ya. Apalagi sekarang yang banyaknya referensi di sosial media, terus juga banyak wadah-wadah yang bisa anak-anak kreatif Indonesia atau fashion designer muda Indonesia itu bisa meluapkan kreativitasnya dalam wadah tersebut gitu. Cukup berkembang untuk saat ini ya. Terus apa sih harapan dari Pupu untuk industri fashion di masa depan? Harapan aku untuk
industri fashion Indonesia semoga kedepannya lebih berkembang lagi dan menjadi apa ya, fashion itu menjadi unggulan di Indonesia tentunya, dan lebih mencari atau menggali lagi kreasi atau kreativitas dari masing-masing desainer Indonesia gitu. Jadi harus lebih semangat untuk belajar dan terus belajar. Setuju. Rencana kedepannya apakah bakalan ada koleksi baru ataupun project karya baru gitu? Oke, pastinya sih ada, karena memang perencanaan membuat karya-karya itu selalu ada. Cuman bagaimana kita mengemas karya itu dari karya sebelumnya sampai karya yang berikutnya itu harus selalu beda gitu. Tapi tanpa menghilangkan ciri khas dari kita. Jadi setiap karya baik bareng A bareng B itu pasti berbeda. Cuma tetap ada benang merahnya. Betul, ada ciri khasnya lah. Betul. Ini bahwa karyanya dari seorang Pupu. Ya, itu. Oke, masalah biasanya kan ini masalah mood gitu ya pada anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Apa sih motivasi Pupu kepada anak muda zaman sekarang biar termotivasi untuk selalu tetap berkarya dan juga cinta dengan dunia fashion? Mungkin yang lagi sekarang bergelut di bidang fashion biar tetap semangat ya. Oke, aku paling berbicaranya general ya. Gak cuma di fashion aja, tapi teman-teman yang memang cintai di bidangnya, tolong cintailah bidangnya itu. Jangan sampai setengah-setengah. Kalau kamu udah terjun sampai basah gitu. By the way, Pupu gimana? Udah ngopinya? Udah dong. Udah, gimana rasanya? Itu pesannya apa? Ini es kopi, enak banget. Enak. Iyalah, karena tempat nongkrong yang paling enjoy ya di sini lah, di Serasi. Ya. Oke, ngopor nggak? Atau nge-vape nggak? Sebenarnya aku nggak ngopor, tapi kayak pengen nyoba aja gitu. Ya harus lah, mumpung kita ada di sini gitu ya. Kapan lagi? Ini. By the way, saya ada sesuatu oleh-oleh. Apa tuh? Tapi ini dulu ya. Ini ada device ataupun pod dari Elfbar. Elf Pro ini produk terbaru dari Elfbar, jadi yang belum punya wajib punya, dan Pupu juga wajib cobain. Oke. Elf X Pro ini. Thank you Augie. Ini terbaru loh dari Elfbar. Ini sebenarnya aku gak nge-vape, tapi kayak penasaran aja, dan kebetulan aku gak punya. Thank you loh. Iyalah, harus coba karena kita lagi ngobrol, kalau nggak enjoy, nggak sambil ngedrip itu nggak enak kalau ngobrol-ngobrol, apalagi ngopi nih. Iyalah, pastinya. Oke, sekali lagi makasih banyak untuk Pupu sudah udah kita ngobrol bareng, sharing bareng juga, dan juga semoga apa yang kita udah bahas nih menjadi motivasi juga untuk semuanya, baik di bidang fashion ataupun di bidang lainnya, biar tetap terus berkarya dan juga tetap termotivasi ya. Betul. Yang pasti sekali lagi saya ucapin makasih banyak untuk report semuanya yang sudah nonton kita dari awal sampai beres gitu ya. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.